nightmares in my head. I fear that the thoughts build. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta sinematik story pembalap. Ada pemandangan yang kurang menyenangkan di depan pedok Ducati pada gelaran MotoGP Austria minggu lalu, di mana sebuah rekaman handphone menunjukkan perselisihan antara manajer Ducati Lenovo, yaitu Bapak Davide Tardozzi, dengan kru mekanik dari Aprilia Racing. Dalam video tersebut memperlihatkan kemarahan seorang Davide Tardozzi kepada mekanik Aprilia yang diduga telah melakukan tindakan ceroboh dengan merekam visual detail Desmos edisi GP23 milik Marco Bezzecchi yang terparkir di depan garasi Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Namun tindakan yang mungkin bisa dibilang cukup lancang tersebut masih belum diketahui terjadi di seri Austria atau sebelumnya. Namun ada salah satu media yang melaporkan bahwa tindakan perekaman detail GP23 milik Marco Bezzecchi tersebut terjadi di seri Jerman. Tapi jika melihat karpetnya, ada juga kemungkinan bahwa perekaman tersebut terjadi di seri Silverstone saat MotoGP merayakan ulang tahunnya yang ke-75 tahun. Tindakan ceroboh yang telah diketahui dan disebarluaskan di media sosial tersebut sedikit banyak cukup menyita perhatian publik dan jelas membuat penasaran semua orang. Pasalnya jarang sekali momen seperti itu terjadi. Bahkan seorang Bapak Ducati yang kita kenal dengan euforianya di setiap bendera finish berkibar, sejauh ini tak pernah menunjukkan luapan emosinya yang berlebihan. Namun kemarahan Davide Tardozzi seperti yang kita lihat dalam rekaman tersebut, menunjukkan bahwa Ducati benar-benar menjaga aset dan riset prototipe superior mereka dari para rival, terutama sesama pabrikan Eropa, yang sejauh ini mampu meladeni dominasi Ducati di setiap balapannya. Dan menurut saya itu wajar kawan. Semua pabrikan jelas akan melindungi riset mereka masing-masing dari pantauan rival dan tak akan ada pabrikan yang mengizinkan tamu merekam isi markas mereka atau kemungkinan terburuknya melakukan pemindaian dari alat elektronik canggih. Namun sayangnya Aprilia terkesan lancang melakukan pemantauan GP23 Ducati dengan cara mengabadikannya. Dan ada kekhawatiran yang lebih buruk, yaitu melakukan pemindaian visual melalui alat elektronik canggih. Mungkin dari sinilah sumber luapan emosi Davide Tardozzi yang akhirnya meledak di luar pedok, yang kini bisa diketahui semua orang. Benar-benar momen yang sangat disayangkan terjadi untuk kedua pabrikan tersebut. Dan kita akan melihat perkembangan informasi ini mungkin di seri Aragon nanti, di mana semua media kemungkinan akan mengorek ada apa sebenarnya dengan isi video yang cukup kontroversi tersebut antara pihak Ducati dan Aprilia. Sebenarnya tingkat kedisiplinan sudah diterapkan sejak lama dengan mengarahkan fotografer untuk tidak masuk ke pit box atau pedok semua tim di MotoGP, kecuali fotografer yang telah ditunjuk sebagai juru potret resmi skuad tersebut. Ducati dan Aprilia benar-benar menyala bosku. Kira-kira bagaimana konfirmasi dari kedua pabrikan tersebut kepada media nantinya? Pasti teman-teman semua penasaran kan? Namun perkembangan informasinya kemungkinan paling lambat akan dikonfirmasi oleh kedua pabrikan tersebut di seri Aragon nanti. Sekaligus menuntaskan rasa penasaran kita semua kawan. Format sprint di MotoGP telah digelar selama 1 tahun 8 bulan. Atau lebih tepatnya 21 balapan sprint pada tahun 2023 dan 11 kali balapan sprint sudah digelar di musim 2024 ini. Format baru untuk balapan jarak pendek di kelas MotoGP tersebut diumumkan pada tanggal 22 Agustus 2022 lalu. Walaupun pada awalnya balapan sprint menuai banyak perbedaan pendapat. Satu sisi menyetujui, di sisi lain mempertimbangkan segi keamanan dan kondisi kebugaran pembalap. Namun di balik kontroversi format sprint yang disodorkan kepada semua tim dan para pembalap MotoGP sejak tahun 2023, gebrakan Dorna tersebut terbukti sukses dalam mendongkrak kembali popularitas MotoGP. Sejak bayang-bayang dampak yang tidak diinginkan Dorna setelah sang maestro MotoGP, yaitu Valentino Rossi memutuskan mengakhiri petualangan panjangnya di dunia Grand Prix di Valencia 2021 lalu.
Dengan aturan poin sprint yang diakumulasikan bersama poin Grand Prix, membuat pertarungan dalam format sprint benar-benar menyuguhkan ketegangan kawan. Meskipun poin yang diperoleh hampir separuh dari poin Grand Prix, namun 1 poin dalam persaingan ketat kejuaraan bisa menjadi sebuah keuntungan atau kegagalan. Di sisi lain, penggunaan kompon ban favorit semua pembalap antara medium dan soft menjadi penanda bahwa balapan sprint akan menjadi pertarungan dengan throttle penuh sejak start hingga finish, atau boso Jawane gaspol rem plongre. Dari sinilah sisi menarik format sprint mulai terlihat dan juga layak untuk ditunggu. Lantas bagaimana perhitungan kejuaraan jika poin dalam format sprint MotoGP pada musim 2023 tidak diakumulasikan dalam poin kejuaraan yang diperebutkan dalam ajang Grand Prix atau race utama? Gambaran pertama menunjukkan bahwa Pecco Bagnaia yang di paruh pertama telah diuji dalam insiden mencekamnya di Catalan akan keluar sebagai juara dunia MotoGP 2023 di seri Qatar dengan koleksi 327 poin Grand Prix. Sedangkan Jorge Martin akan menjadi runner-up dengan koleksi 260 poin Grand Prix. Gambaran ini tanpa poin sprint ya kawan. Kemudian bagaimana gambaran terbaru dengan 11 seri balap MotoGP yang sudah digelar di musim 2024 jika kejuaraan Grand Prix mengabaikan koleksi poin dalam format sprint di hari Sabtu? Nama Pecco Bagnaia muncul sebagai pemimpin dalam 11 seri balap yang sudah digelar musim ini dengan 218 poin Grand Prix. Diikuti Jorge Martin dengan koleksi 175 poin Grand Prix. Kemudian Enea Bastianini akan menempel Martin di peringkat ketiga dengan 161 poin Grand Prix. Kemudian juara dunia 8 kali dengan GP23-nya, yaitu Marc Marquez, akan menempati peringkat keempat dengan koleksi 134 poin Grand Prix. Diikuti pengendara KTM terbaik di antara pasukan Ducati, yaitu Brad Binder dengan peringkat kelima dengan koleksi 100 poin Grand Prix. Gambaran kejuaraan yang hanya berpatokan pada poin Grand Prix telah menunjukkan dominasi seorang Pecco Bagnaia. Sang juara dunia bertahan dari pabrikan Borgo Panigale dalam race utama. Lantas bagaimana jika kejuaraan Grand Prix menggunakan poin dalam sprint? Sebenarnya terdengar sedikit aneh Yore. Atau seperti ini saja, bagaimana jika sprint memiliki kejuaraannya tersendiri? Nama Jorge Martin akan memimpin klasemen dalam 11 seri balap yang sudah berjalan musim ini dengan koleksi 95 poin sprint. Diikuti Marquez yang unggul tipis atas rekan setimnya di musim depan, yaitu Pecco Bagnaia dengan koleksi 58 poin sprint. Sedangkan Pecco berada di peringkat ketiga dengan koleksi 57 poin sprint. Kemudian Enea Bastianini mengikuti di peringkat keempat dengan koleksi 53 poin sprint. Dan Maverick Viñales bersama RSGP Aprilianya berada di 5 besar dengan koleksi 51 poin sprint. Semua gambaran ini secara tidak langsung menunjukkan perbedaan karakter pembalap satu dengan yang lainnya. Contoh yang paling jelas adalah dominasi Pecco dalam balapan jarak panjang yang butuh serangkaian perhitungan dan strategi yang lebih matang dan siap. Sedangkan Jorge Martin lebih spesialis dalam agresivitas dalam balapan jarak pendek atau sprint. Namun dalam konteks yang sebenarnya bahwa poin dalam balapan sprint maupun race kini benar-benar wajib mereka perjuangkan, karena 1 poin pun benar-benar akan sangat berharga dalam kejuaraan. Jika teman-teman punya pendapat lain atau mungkin ada yang ingin menambahkan, silahkan. Ruang sharing terbuka lebar di kolom komentar. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!